Kita hidup di era digital. Teknologi telah mengubah cara kita mengelola uang. Dari perbankan online hingga aplikasi investasi, mengontrol keuangan jadi lebih mudah dari sebelumnya. Tapi, kemudahan ini juga membawa tantangan baru. Kita jadi lebih mudah boros dan terjebak penipuan. Karena itu, penting untuk memiliki kebiasaan keuangan yang cerdas di dunia digital. Bayangkan begini, mengatur uang itu seperti pergi ke pusat kebugaran. Kita tidak langsung menjadi bugar dalam semalam. Butuh usaha yang konsisten dan alat yang tepat. Sama halnya dengan mengelola keuangan secara online, dibutuhkan disiplin dan pengetahuan yang benar. Ini tentang memegang kendali atas uang kita. Ini tentang memahami cara memanfaatkan teknologi untuk keuntungan kita. Panduan ini akan memberikan tips dan strategi praktis agar kamu sukses di dunia keuangan digital. Belanja online sangatlah praktis. Butuh buku baru atau sepatu baru, cukup beberapa klik dan barang sampai di depan pintu. Tapi kemudahan belanja ini seperti pisau bermata dua. Kita mudah boros tanpa disadari. Iklan yang tertarget dan diskon yang menggoda bisa membuat kita tergoda untuk belanja impulsif. Pernah menyadari bagaimana media sosial seperti tahu apa yang kita inginkan? Algoritma melacak kebiasaan browsing kita dan menampilkan iklan yang dipersonalisasi. Iklan ini dirancang untuk membuat kita berbelanja. Mereka memanfaatkan keinginan kita dan menciptakan rasa urgensi. Inilah mengapa penting untuk menyadari pemicu belanja kita. Bahaya lain mengintai di dunia digital, penipuan online. Email phishing dan situs web palsu mencoba mencuri informasi pribadi kita. Mereka mungkin terlihat meyakinkan sehingga kita mudah menjadi korban. Istui, selalu periksa kembali URL dan join pin for informasi sensitif. Mau tahu mengenai. Langkah pertama untuk mengelola uang secara online adalah memahami kebiasaan belanja kita. Kemana perginya uang kita setiap bulan? Catat pengeluaran kita selama sebulan. Ini akan memberi kita gambaran yang jelas tentang pola belanja kita. Kita mungkin akan terkejut dengan apa yang kita temukan. Setelah mengetahui kemana uang kita pergi, kita dapat mengidentifikasi area untuk dikurangi. Apakah kita benar-benar membutuhkan segelas latte setiap hari? Bisakah kita membawa bekal makan siang alih-alih jajan di luar? Perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar seiring waktu. Ingat diskon online yang menggoda itu? Mereka dapat mengacaukan anggaran kita jika kita tidak berhati-hati. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita membutuhkan barang ini atau kita hanya menginginkannya karena sedang diskon? Jangan biarkan diskon menipu kita untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. Bagian 4, peningkat kekuatan penganggaran, aplikasi yang bermanfaat. Membuat anggaran tidak harus rumit. Ada aplikasi penganggaran fantastis yang membuatnya mudah dan bahkan menyenangkan. Aplikasi ini terhubung ke rekening bank kita dan mengkategorikan pengeluaran kita secara otomatis. Mereka memberikan representasi visual dari keuangan kita, sehingga lebih mudah untuk melacak kemajuan kita. Beberapa aplikasi penganggaran populer termasuk Mint, YNAB, You Need a Budget, dan Personal Capital. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, mulai dari pelacakan pengeluaran hingga penetapan tujuan. Cobalah beberapa aplikasi yang berbeda untuk menemukan satu yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Kuncinya adalah menemukan sistem yang cocok untuk kita dan menaatinya. Jadikan penganggaran sebagai kebiasaan. Tinjau anggaran kita secara teratur dan buat penyesuaian sesuai kebutuhan. Ingat, anggaran sedang vulnerable berkembang sering is special yang seguing this. Bagian 5, keuangan cerdas teknologi. Teknologi bukan hanya tentang pengeluaran. Teknologi juga merupakan alat yang ampuh untuk menabung dan berinvestasi. Aplikasi investasi mikro seperti Acorns dan Stash memungkinkan kita untuk menginvestasikan sejumlah kecil uang secara otomatis. Aplikasi ini membulatkan pembelian kita ke dolar terdekat dan menginvestasikan selisihnya. Robo-advisor seperti Betterment dan Wealthfront menyediakan manajemen investasi otomatis. Mereka menggunakan algoritma untuk membuat dan mengelola portofolio investasi yang terdiversifikasi berdasarkan toleransi risiko dan tujuan keuangan kita. Layanan ini biasanya mengenakan biaya yang lebih rendah daripada penasihat keuangan tradisional. Jangan lupakan kekuatan otomatisasi. Atur transfer otomatis dari rekening giro kita ke rekening tabungan dan investasi kita setiap bulan. Meja tuition dual symbol day, spesifik tujuan keuangan.
Scott Weber memikirkan. Bagian 6. Melindungi uang digital kita. Meskipun teknologi menawarkan peluang finansial yang luar biasa, penting untuk menyadari risikonya. Penipuan online menjadi semakin canggih. Email phishing dan situs web palsu dapat menipu kita untuk mengungkapkan informasi pribadi. Selalu waspadai email atau situs web mencurigakan yang meminta informasi pribadi. Cari alamat situs web aman yang dimulai dengan HTTPS dan ikon gembok di bilah browser. Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, percayalah insting kita dan jangan dilanjutkan. Aktifkan autentikasi 2 faktor di semua akun keuangan kita. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode unik dari ponsel atau email kita selain kata sandi kita. Ini membuat peretas jauh lebih sulit untuk mengakses akun kita meskipun mereka memiliki kata sandi kita. Bagian 7. Membangun benteng keuangan. Salah satu langkah terpenting dalam mengamankan masa depan keuangan kita adalah membangun dana darurat. Ini adalah uang yang disisihkan untuk menutupi pengeluaran tak terduga seperti tagihan medis, perbaikan mobil, atau kehilangan pekerjaan. Memiliki dana darurat dapat mencegah kita dari hutang ketika terjadi peristiwa tak terduga. Usahakan untuk menabung senilai 3 hingga 6 bulan biaya hidup kita dalam dana darurat kita. Mulailah dari yang kecil dan secara bertahap tingkatkan tabungan kita dari waktu ke waktu. Pertimbangkan untuk membuka rekening tabungan terpisah khusus untuk dana darurat kita. Membangun fondasi keuangan yang kokoh membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak dan mengembangkan kebiasaan keuangan yang cerdas, kita dapat mencapai tujuan keuangan kita dan menavigasi lanskap keuangan digital dengan percaya diri.